Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat kemurahan-Nya, kasih karunia-Nya yang selalu dilimpahkannya dalam kehidupan kita. Kalau kita ada saat ini, itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Allah yang sangat baik, yang dahsyat, yang luar biasa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kembali kami ada karena anugerah-Mu. Sebelum kami memulai semuanya, kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Ibrani 8 ayat 8-9. Tertulis demikian. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi masa kini tidak begitu suka bila kitab mereka disebut dengan nama Perjanjian Lama. Kitab yang mereka pegang berawal dari Kejadian dan berakhir di Maleaki, minus Matius sampai Wahyu. Mereka lebih senang bila kita menyebutnya dengan Hebrew Bible atau Kitab Ibrani. Terlepas dari ketidaksukaan mereka, istilah itu sebenarnya berasal dari Tuhan sendiri. Kita perhatikan kembali Ibrani 8 ayat 8-9. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Tuhan membuat sebuah perjanjian dengan bangsa Israel, dengan nenek moyang mereka. Tapi perjanjian ini dilanggar oleh umat Tuhan. Dan karena pelanggaran itu, perjanjian ini menjadi usang dan tua. Sampai hari ini berlaku aturan bahwa sebuah perjanjian yang dilanggar akan menjadi batal. Pihak-pihak dalam perjanjian harus setia terhadap aturan di dalamnya. Perjanjian Allah dengan umatnya menjadi batal karena pelanggaran bangsa Israel. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan menyediakan perjanjian yang baru, sebuah covenant, sebuah perjanjian yang tidak akan pernah menjadi batal karena dimeteraikan oleh darah Kristus, dijamin oleh karya penebusannya yang kudus. Perjanjian ini adalah perjanjian kasih karunia, sebuah perjanjian yang dilandasi oleh kasih, anugerah dan kemurahan di dalam Kristus. Dalam perjanjian ini, kita yang percaya diubahkan dari dalam keluar oleh kuasa Roh Kudus. Hati kita disucikan dan dibaharui, sehingga kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita tidak akan dapat menikmati hidup dalam dosa, karena kita sudah diubahkan, dan kita hanya bisa menikmati hidup dalam kebenaran. Karena kasih karunia-Nya itu kita menjadi berkenan kepadanya. Ibadah kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar ibadah secara lahiriah, tapi secara batiniah, di mana semuanya lahir dari hati yang dikuduskan dan dibenarkan oleh kuasa pembenaran darah Kristus. Beberapa perbedaan perjanjian lama dan baru adalah
Perjanjian lama dimeteraikan oleh darah binatang, tapi perjanjian baru dimeteraikan oleh darah Kristus yang jauh lebih mulia dan berharga daripada darah binatang. Darah binatang dalam perjanjian lama sebenarnya adalah sebuah gambaran akan darah Kristus. Dan itu sebabnya kita tidak perlu tinggal dalam perjanjian lama, tidak perlu mempercayai akan kuasa darah binatang, tapi percaya akan kuasa darah Kristus. Perjanjian yang lama ditujukan bagi bangsa Israel, tapi perjanjian yang baru ditujukan bagi semua orang dan terbuka bagi siapa saja yang mau menerima kasih karunia-Nya di dalam Kristus. Dalam Roma 9 ayat 25-26, di situ firman Tuhan katakan, "Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih." Saudara dan saya menjadi umat Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, karena perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, mari tinggal terus dalam perjanjiannya yang baru. Jangan tinggalkan Tuhan, sebab kita yang akan rugi karena menjauh dari keselamatan. Biarlah hidup kita terus berada dalam kasih karunia-Nya yang menyelamatkan dan menghidupkan dengan cara beriman selalu kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami, memberikan kami pengertian tentang perjanjian baru yang Tuhan adakan bagi kami. Tolong kami untuk hidup dalam kuasa perjanjian-Mu yang baru, tidak meninggalkan kasih karunia-Mu, tidak menjauh dari anugerah-Mu, tapi selalu tinggal dalam kasih karunia-Mu dan dalam anugerah-Mu yang menyelamatkan. Pimpin kami Roh Kudus untuk berjalan selalu dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu, supaya kami selalu berkemenangan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah kuasa tangan-Mu Tuhan melawat kami, menjamah kami, memulihkan. Mujizat-Mu terjadi atas setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.